Pernah dengar pepatah, siapa menabur angin, akan menuai badai? Inilah kisah nyata bagaimana penipu online yang dulu menipu banyak orang, akhirnya kena karmanya, ditipu balik dengan cara yang tak pernah dia bayangkan. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita belajar dari kisah nyata penuh hikmah dan pelajaran hidup. Semoga kita semua terhindar dari jalan yang salah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel ini agar kamu gak ketinggalan kisah inspiratif lainnya yang bikin hati kita makin dekat dengan Allah. Dan tulis sholawat serta doa terbaikmu di kolom komentar, agar kita semua saling mendoakan. Semoga dijauhkan dari rezeki haram dan selalu diberi keberkahan dalam setiap langkah kita. Namanya Fajar, masih 23 tahun, dari luar tampak keren, sering nongkrong di kafe mahal, posting story makan enak, dan ganti HP baru terus. Banyak yang kagum. Padahal semua itu hasil dari menipu orang lewat online shop palsu yang dia kelola dari kamar kos. Fajar belajar cara menulis chat manis biar orang cepat transfer. Lalu memamerkan hasil dagang, padahal tak ada barang dikirim. Awalnya ia tipu barang kecil, seperti headset dan baju murah. Lalu makin berani jual HP, kamera, bahkan motor padahal hanya pakai foto curian dari Instagram orang lain. Dia merasa pintar, licik, dan selalu ketawa saat korban percaya padanya. Fajar selalu bilang dalam hati, yang penting gua nggak ketahuan. Dia tidak sadar setiap rupiah yang dia makan adalah dosa, dan diam-diam Allah sedang menyiapkan teguran untuknya. Awalnya Fajar hanya menipu orang untuk beli rokok atau traktir gorengan teman, tapi lama-lama ketagihan. Kalau barang murah aja banyak yang ketipu, apalagi barang mahal, pikirnya. Ia mulai menjual HP, kamera, bahkan motor dengan harga miring, padahal semua itu hanya foto curian. Orang-orang mudah percaya karena Fajar selalu bilang butuh uang cepat untuk biaya orang tua sakit, padahal itu hanya akal-akalan. Setiap kali korban transfer, Fajar cek saldo sambil senyum puas, merasa hebat bisa memutar uang dengan cepat. Dia makin berani, dan merasa ini jalannya untuk jadi kaya, tanpa perlu capek kerja. Dia lupa bahwa rezeki haram tidak akan pernah membawa ketenangan. Fajar tidak sadar, dosa itu makin menumpuk. Suatu hari, ia dapat DM dari seseorang yang bilang ingin beli HP dengan harga tinggi. Orang itu terlihat royal, langsung transfer DP 3 juta tanpa banyak tanya. Fajar senang, merasa menang lagi, dan bilang dalam hati, mangsa empuk. Ia pamer di story. Alhamdulillah closing lagi. Padahal tidak ada niat untuk kirim barang. Namun, Fajar tidak tahu, Allah sedang menyiapkan balasan untuk semua tipuannya. Uang 3 juta itu ternyata bukan rezeki, tapi awal dari teguran besar yang akan mengubah hidup Fajar, dan membuatnya jatuh ke titik terendah yang belum pernah dia rasakan. 3 hari setelah transfer, pembeli itu terus menagih, katanya untuk hadiah ibunya yang sedang sakit. Fajar sempat iba, tapi egonya bilang, paling bohong juga, gua lebih pintar. Dia tetap tidak kirim barang, malah sibuk nongkrong dan menghabiskan uangnya. Dia pikir semua akan aman seperti biasanya. Padahal kali ini berbeda. Pembeli itu tidak menyerah, terus mengirim pesan dengan kata-kata menyayat hati. Fajar tetap keras hati, tertawa sambil berkata, kasian banget, kena tipu. Dia tidak tahu, air mata orang yang dizalimi itu bisa menjadi doa yang langsung naik ke langit tanpa penghalang, meminta Allah membalas semua kezaliman Fajar. Suatu pagi, Fajar panik karena rekeningnya diblokir bank. Dia kaget. Saldo jutaan rupiah hasil menipu orang hilang tak bisa diambil. Dia mencoba menghubungi temannya yang kerja di bank, tapi jawaban temannya mengejutkan. Bro, ada laporan penipuan, hati-hati bisa kena pidana. Fajar pucat. Tangannya gemetar, pikirannya kacau. Dia tidak bisa tidur, membayangkan kalau dia ditangkap polisi, ibunya sakit, ayahnya sudah tua, siapa yang akan mengurus mereka? Dia baru sadar kalau selama ini hidup mewahnya hanya fata morgana, penuh ketakutan dan dosa. Tapi ini baru permulaan balasan untuk semua tipuannya. Dalam kepanikannya, muncul akun bernama Bang Jago, DM ke Fajar. Bilang bisa bantu buka blokir rekening dengan jalur dalam. Bang Jago,
Mengaku kenal orang bank dan polisi. Asal ada fee 5 juta, rekening akan aman lagi. Fajar, dalam kondisi panik, langsung percaya, dan berusaha pinjam sana-sini untuk bayar fee. Akhirnya dia transfer 5 juta dengan harapan semua masalah selesai. Saat itu, Fajar merasa lega, berpikir, semua akan aman. Dia tidak tahu, dia sedang masuk ke lubang penipuan yang lebih besar dari tipuannya sendiri. Inilah balasan yang sudah Allah atur dengan cara yang sangat rapi. Setelah uang ditransfer, bank jago, menghilang, nomor WA hilang, akun IG hilang, semua kontak terputus. Fajar panik. Dia sadar dia ditipu dengan cara yang sama seperti dia menipu orang lain. Dia kehilangan uang 5 juta, rekening masih terblokir, dan tidak ada jalan keluar. Saat itu, debt collector pinjaman online juga mulai menagih karena dia selama ini pakai pinjol untuk gaya hidupnya. Fajar ketakutan, bersembunyi di kamar, tidak berani keluar rumah. Mendengar suara motor lewat saja membuatnya deg-degan. Dia sadar, ini adalah karma, balasan dari semua tangisan korban-korban yang pernah dia tipu. Di puncak rasa takutnya, Fajar hanya bisa menangis sendirian di kamar kos. Ia ingat semua orang yang dia tipu, semua ibu yang menangis kehilangan uang belanja, semua anak sekolah yang harus pinjam uang karena barang pesanan tidak datang. Ya Allah, saya salah, katanya sambil menangis di sajadah tengah malam. Dia mencoba sholat, meski hatinya gelisah dan penuh ketakutan. Ia baru sadar, uang haram itu cepat habis, tapi meninggalkan luka panjang dan dosa yang terus menghantui. Hidup Fajar berubah menjadi gelap, penuh rasa takut dan penyesalan. Fajar akhirnya memutuskan mengembalikan uang korban semampunya. Ia jual HP, kamera, bahkan sepatu mahal hasil penipuan. Dia DM satu-satu korbannya, meminta maaf, banyak yang memaki, ada juga yang memaafkan sambil mendoakan. Dari situ, Fajar belajar bahwa ketenangan tidak bisa dibeli dengan uang haram. Ia mulai bekerja halal, meski uangnya sedikit, tapi tidur lebih nyenyak tanpa takut telepon atau penagihan datang. Dia bilang ke temannya, "Gue kapok, bro. Gak ada enaknya makan uang haram." Dia sadar, lebih baik rezeki sedikit tapi halal, daripada cepat kaya tapi penuh azab. Sekarang Fajar bekerja di tempat fotokopi dan jualan pulsa kecil-kecilan. Gajinya sedikit, tapi dia lebih tenang. Tidak ada lagi ketakutan telepon penagih utang. Tidak ada lagi rasa cemas kalau ada polisi lewat. Ibunya yang dulu sakit, perlahan sembuh setelah Fajar minta maaf dan berjanji berubah. Fajar juga sering mengingatkan teman-temannya, jangan pernah nipu orang, uangnya cepat tapi azabnya lebih cepat. Dia sadar, Allah masih sayang padanya dengan menegurnya lewat karma yang dia rasakan sendiri. Dia tidak mau lagi kembali ke jalan gelap, dan memilih untuk menjalani hidup sederhana tapi halal, agar hatinya tetap tenang sampai ajal datang.